Shalom saudara, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa berjumpa di dalam Sela. Mari kita satukan hati dalam doa sebelum kita menyembah Tuhan dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, kami meminta roh hikmat dan wahyu menaungi kami dimanapun kami berada yang mengikuti Sela pada hari ini. Biar setiap kami boleh dibangun, dikuatkan, disegarkan, dan dimerdekakan oleh karena kebenaran-Mu. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia padamu, oh, ya kami taat dan setia Tuhan sampai selamanya. Ajar kami taat dan setia melayani-Mu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, oh, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Hanya pada-Mu Tuhan.
taat dan setia selama-lamanya. Kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga berkata demikian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Di sini dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa orang yang menuntun orang banyak kepada kebenaran adalah seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, izinkan saya pada hari ini untuk mengingatkan kita semua bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menuntun orang kepada kebenaran. Setiap kita dipanggil untuk menjadi seperti bintang-bintang yang bersinar, bercahaya di tengah kegelapan malam. Kita yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, setiap kita dipanggil untuk membagikan kebenaran yang kita miliki kepada mereka yang terhilang. Dan di dalam Sela hari ini kita akan belajar langsung dari bintang timur yang gilang gemilang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan belajar dari Allah yang menjelma menjadi manusia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan secara lebih khusus lagi kita akan melihat kisah mengenai perjumpaan Yesus dengan Sakius, si pemungut cukai di Injil Lukas pasal 19. Latar belakang dari cerita ini adalah pada waktu itu Yesus sedang melintasi kota Yeriko dalam perjalanan ke Yerusalem, saudara. Di mana beberapa hari setelah itu Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Jadi dapat dikatakan bahwa ini adalah perjalanan pelayanan terakhir dari Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sana, di kota itu terdapat seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Sebagai informasi saudara, arti kata Sakius itu sebenarnya sangat indah. Sakius itu berarti murni, saleh, benar. Barangkali orang tuanya memberi nama tersebut karena punya harapan bahwa suatu hari nanti Sakius ini akan menjadi orang yang seperti itu. Tapi kenyataan yang terjadi sebaliknya. Sewaktu dewasa, nama Sakius konotasinya menjadi negatif, tidak bagus karena pemakai nama itu punya reputasi yang buruk. Sakius bukan saja seorang pemungut cukai, tapi dia adalah kepala pemungut cukai. Nah saudara, pada zaman penjajahan Romawi, pemerintah Roma menawarkan semacam jasa outsourcing bagi proyek pemungutan cukai atau pajak di daerah jajahannya. Pemerintah Romawi tidak mau pusing, repot-repot mengurusi pengumpulan pajak. Jadi untuk bisa memungut pajak biasanya akan diserahkan kepada orang lokal yang lebih tahu medan, lebih tahu kondisi di lapangan dan juga penduduknya. Kekaisaran Romawi biasanya hanya meminta kuota yang harus dipenuhi di wilayah jajahannya, sisanya adalah hak si pemungut pajak. Jadi bisa dibayangkan saudara betapa basahnya lahan kerja Pak Sakius ini. Dunia Sakius pasti penuh dengan suap, korupsi, gratifikasi, dan segala jenisnya. Itulah mengapa dicatat bahwa Sakius karena pekerjaan yang demikian menjadi orang yang kaya. Namun meskipun dia sangat kaya, saudara, dia sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi di kotanya. Karena apa? Karena dia dianggap pengkhianat, bekerja untuk musuh, penjajah, memeras harta bangsanya sendiri. Nah, sewaktu Sakius mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yeriko, dia tertarik, dia ingin melihat siapa Yesus. Kemungkinan besar Sakius dan juga orang banyak di Yeriko telah mendengar kabar tentang mujizat-mujizat yang pernah dilakukan oleh Yesus. Terutama yang baru saja terjadi di pasal sebelumnya di mana Yesus menyembuhkan pengemis buta. Jadi kabar tentang Yesus telah tersebar. Untuk Sakius sendiri barangkali dia pernah dengar kabar tentang rekan sejawatnya sesama pemungut cukai yang namanya Lewi, yang mengundurkan diri dari jabatan pekerjaannya pemungut cukai untuk dia tinggalkan semuanya untuk ikut Yesus. Itu ada di Lukas pasal yang 5. Namun keinginan Sakius untuk bisa melihat Yesus menghadapi dua kendala. Yang pertama, kerumunan orang banyak yang tidak ramah kepada dia, yang mungkin karena gak suka dengan Sakius sengaja menghalang-halangi dia untuk bisa datang mendekati Yesus. Dan kendala yang kedua adalah kendala fisik. Badannya gak tinggi, dia pendek. Namun Sakius nggak kurang akal, mungkin orangnya juga punya kemauan yang keras gitu ya.
Dia kemudian berlari mendahului rombongan orang banyak dan dia panjat pohon ara dan dia nangkring di sana. Mari kita membaca apa yang terjadi setelah Sakyus nangkring di pohon ara dan menunggu Yesus lewat. Lukas pasal 19 ayat yang kelima berkata demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, mari kita bayangkan adegan ini, saudara. Yesus yang sedang berjalan bersama rombongan orang banyak gitu ya, lagi jalan, tiba-tiba berhenti. Dan kemudian dia melihat, menatap Sakyus dan langsung sebut namanya. Saya percaya saudara, Sakyus setelah lama sekali gak pernah melihat tatapan mata yang baik, yang penuh kasih seperti Yesus. Selama ini tatapan mata terhadap dia adalah tatapan kebencian, sinis, menghina, merendahkan karena profesinya. Namun tatapan Yesus itu berbeda. Yesus tidak menatap Sakyus dengan penghakiman dan penuduhan. Yesus memandang Sakyus dengan tatapan penuh kasih. Dan yang mengejutkan juga adalah Yesus itu langsung menyebut namanya. Yesus tidak bertanya, Pak, namanya siapa? Ngapain Bapak nangkring di pohon itu? Yesus nggak bertanya seperti itu. Yesus langsung berkata, Sakyus, ayo turun, hari ini aku mau main di rumahmu. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun sepertinya dalam kisah ini Sakyus yang berusaha bertemu atau mencari Yesus, tapi kebenarannya adalah Yesuslah yang sejak semula memiliki rencana untuk mencari dan menyelamatkan Sakyus. Sakyus ingin tahu seperti apa Yesus dan dia berusaha mencari Yesus tanpa dia tahu bahwa Yesuslah sebenarnya yang sedang mencari dia. Saudara, ini hal pertama yang kita pelajar dari kisah ini, yaitu Yesus tuh mengambil inisiatif untuk membangun hubungan dengan orang yang terhilang. Sakyus tahu dia tuh gak layak untuk dekat dengan Yesus, dia tuh pemungut cukai, dia orang berdosa, dia tidak dihormati di masyarakat. Tapi Yesus tuh mau menyapa dia dan bahkan mau datang ke rumahnya. Mari kita lanjutkan kisahnya, saudara. Kita lihat di Lukas 19 masih ya, ayat 6 dan 7. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, iya, Yesus menumpang loh di rumah orang berdosa. Mereka gak suka. Semua orang di kota itu gak suka dengan apa yang Yesus lakukan. Karena apa, saudara? Yesus adalah rabi yang terhormat. Tapi kok mau bergaul dengan sampah masyarakat orang berdosa seperti Sakyus? Dengan kata lain, sebenarnya Yesus sedang berkata kepada Sakyus, Sakyus, aku tuh mau berteman dengan kamu. Walaupun semua orang gak suka kamu, membenci kamu, tapi aku mengasihi kamu. Hal kedua yang kita pelajari dari cerita ini adalah Yesus menerima. Yesus mengasihi Sakyus, bahkan sebelum Sakyus melakukan apa-apa, saat dia masih berdosa. Yesus mengasihi orang yang terhilang karena siapa dia, bukan karena perbuatannya. Karena Yesus adalah Allah yang Maha Tahu, dia tentu tahu segala hal buruk yang telah dilakukan Sakyus. Yesus tahu persis Sakyus itu orangnya tamak, dia gak punya belas kasihan, dia kejam dan lain-lain. Tapi itu semua tidak menghalangi Yesus untuk membangun hubungan, untuk menjangkau Sakyus. Pernahkah saudara berkenalan dengan seseorang, mungkin teman kerja atau mungkin bahkan teman gereja? Pada awalnya saudara suka dengan orang tersebut, kayaknya baik gitu ya. Tapi setelah lama bergaul dan tambah kenal dekat dengan dia, saudara tahu dia banyak sekali kelemahan orang ini. Bagaimana respon saudara setelah itu? Mungkin saudara akan berkata, ya sudahlah, saya jaga jarak aja lah dengan orang itu daripada nanti ada apa-apa, kira-kira gitu. Mungkin ada yang punya respon seperti itu setelah mengetahui keburukan orang itu. Tapi saudara, Yesus gak seperti itu. Walaupun Yesus tahu jeroannya Sakyus, Yesus tetap datang dan mau membangun hubungan dengan Sakyus. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih Allah itu gak pernah dibatasi oleh perbuatan buruk yang kita lakukan. Yesus tidak datang untuk memberikan hukuman atau menasihati Sakyus, saudara. Yesus datang untuk menyatakan kasih dan penerimaan dan kasih karunia kepada Sakyus. Jadi sewaktu Sakyus akhirnya memutuskan untuk kemudian dia berikan setengah hartanya kepada orang miskin, dan dikatakan dia akan membayar 4 kali lipat kepada semua orang yang telah dirugikannya. Dia tidak sedang melakukan tuntutan hukum Taurat atau hukum Allah, saudara. Tapi yang membuat dia melakukan seperti itu adalah karena
itu adalah hasil dari penerimaan kasih karunia Allah kepada dirinya. Bahkan saudara, menurut hukum kitab Imamat, orang yang kedapatan memeras hanya akan dituntut menambahkan 1/5 saja dari jumlah yang diperas, saudara. Tapi yang dilakukan Zakius, dia melakukan hal yang melampaui hukum. Dia kembalikan 4 kali lipat dari yang semua telah diperasnya. Karena itu Yesus kemudian mengatakan keselamatan turun atas rumah Zakius. Disitulah Zakius kembali menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Dia menjadi sebagaimana namanya, dia murni, dia saleh. Bukan karena ganti rugi dan kemurahan hati yang dia tunjukkan setelah itu, bukan karena itu, tetapi karena dia menerima kasih Allah, saudara. Dan ini hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan dalam sela ini, yaitu Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tujuan utama Tuhan Yesus bukanlah untuk menjadi pengajar yang baik, nabi yang begitu penuh kuasa atau pembuat mujizat-mujizat yang ajaib, bukan. Tujuan utama Yesus datang adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang seperti Zakius ini. Saya akan menutup dengan satu ayat dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata wajib di sini mengandung makna sebuah konsekuensi logis dari kehidupan kita di dalam Tuhan. Jika kita ada di dalam Dia, maka kita akan mendapatkan impartasi hatinya Tuhan. Hati Kristus adalah hati untuk mereka yang terhilang. Jika jiwa yang terhilang itu berharga, itu penting bagi Kristus, seharusnya lah kita menganggap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan itu juga berharga. Mengasihi dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang bukanlah sebuah hukum, tapi ini adalah sebuah buah atau bukti dari kasih karunia Allah yang ada di dalam hidup kita. Zakius yang jahat hatinya dan tamak menjadi sangat pemurah karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus sang kasih karunia. Saya percaya saat saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka salah satu hasil yang akan nampak adalah saudara memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Dan sama seperti kita perlu kasih karunia supaya kita bisa hidup saleh, bisa mengasihi, mengampuni, melayani, memberi, dan yang lain-lain, kita pun perlu kasih karunia Allah untuk bisa memiliki belas kasihan, keberanian, hati untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Saya berdoa oleh kasih karunia Tuhan, setiap kita akan dipakai Tuhan menjadi bintang-bintang yang bersinar di tengah kegelapan dunia dengan membawa banyak orang yang belum mengenal Dia untuk bisa datang kepada kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa biar kebenaran ini boleh membebaskan kami, bukan menuduh atau menuntut kami, tapi biar kebenaran bahwa setiap kami yang membawa jiwa-jiwa datang kepada kebenaran akan seperti bintang-bintang, itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami. Engkau sendiri Allah yang sanggup menaruh belas kasihan ilahi. Engkau sendiri Allah yang menaruh roh keberanian untuk kami membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengar sela pada hari ini, Tuhan akan pakai menjadi orang-orang yang demikian, sehingga kami seperti bintang-bintang yang tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.